Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisman, Magister Pendidikan. Saya merupakan dosen dari Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Saat ini, saya sedang menjalankan tugas belajar di Universitas Negeri Semarang, program studi Pendidikan Olahraga Strata 3 sejak tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani, serta status saya saat ini sebagai dosen yang mendapatkan tugas belajar. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Jasmani yang saya ampu dengan bobot SKS sebesar 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merancang serta melaksanakan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani secara tepat guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan untuk sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Keterampilan umum mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Untuk keterampilan khusus, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi melalui proses evaluasi di bidang pendidikan jasmani dan olahraga. Untuk pengetahuan, memiliki pengetahuan dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup evaluasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur penyusunan instrumen tes, serta mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani secara tepat. Yang terakhir, mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan evaluasi yang tepat dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Adapun untuk materi yang diberikan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah pertemuan pertama kontrak perkuliahan dan ruang lingkup evaluasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk pertemuan kedua, prinsip evaluasi dalam pembelajaran. Dan untuk pertemuan ketiga, manajemen dan asesmen evaluasi. Pertemuan keempat, standar penilaian. Pertemuan kelima, teknik tes dan non-tes. Pertemuan keenam, kisi-kisi tes. Pertemuan ketujuh, penilaian acuan normatif dan penilaian acuan patokan. Untuk di semester 8-nya ada ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, penyusunan tes keterampilan gerak. Pertemuan ke-10, penyusunan tes pengetahuan. Pertemuan ke-11, penyusunan kuesioner untuk penilaian sikap. Kemudian pertemuan ke-12, prosedur pengolahan tingkat kesulitan tes dan item tes, keragaman tes, validitas serta reliabilitas tes. Yang ke-13, teknik penilaian dalam evaluasi pembelajaran, yaitu pemberian angka atau scoring dan pendekatan dalam penilaian. Kemudian pertemuan ke-14, teknik konversi, memberi nilai akhir, metode point score dan nilai rata-rata. Pertemuan 15, simulasi atau praktek evaluasi pembelajaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tes dan evaluasi, pengolahan data dan interpretasi, serta penyusunan rekomendasi untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Bentuk pembelajaran berupa tatap muka, kemudian metode pembelajaran, ceramah, diskusi kelompok, brainstorming, dan studi kasus. Untuk interaksi dosen mahasiswa, tatap muka di kelas, kemudian grup WhatsApp,
kemudian siakat berkaitan dengan eh, pemberian tugas-tugas serta umpan balik antara guru ke mahasiswa. Kemudian untuk kriteria penilaian ada 6. Yang pertama adalah kehadiran 10%, kemudian sikap 20%, yang meliputi keaktifan di ruang kelas dan kedisiplinan. Kemudian keterampilan 20%, yang meliputi komunikasi dan literasi. Kemudian tugas 5%, lalu ujian tengah semester 15%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 30%. Demikian poin penjelasan ringkas rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas salah satu pertemuan yang ada di mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu pertemuan yang ke-9 dengan materi penyusunan tes keterampilan olahraga. Sebelum masuk ke materi, mahasiswa diminta untuk melakukan presensi terlebih dahulu melalui barcode yang nanti di-share oleh dosen. Capaian pembelajaran pada pertemuan 9 ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi tes keterampilan olahraga, mampu menjelaskan kriteria tes keterampilan olahraga yang baik, mampu menyusun tes keterampilan olahraga yang tepat. Tes keterampilan olahraga mengukur kemampuan psikomotor siswa, yang mana hasilnya dapat digunakan untuk mengevaluasi keterampilan olahraga secara objektif, dan ini merupakan bagian penting dari evaluasi pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Tes keterampilan olahraga merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang, baik keterampilan eh, gerak dasar, keterampilan gerak dalam olahraga, ataupun keterampilan teknik-teknik dalam cabang olahraga. Menurut Winarno, fokus apa penilaian dalam mata pelajaran pendidikan jasmani itu ada di kemampuan psikomotor. Tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan dua kemampuan yang lain, yaitu kognitif dan afektif. Menurut Rahmadi dan Irianto, pengukuran aspek psikomotor itu eh, dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tetap relevan dengan kurikulum. Hanya saja juga perlu memperhatikan capaian pembelajaran yang ada di tiap fase jenjang pendidikan. Salah satu contohnya adalah capaian pembelajaran PJOK di tiap fase. Fungsi tes keterampilan olahraga yang pertama adalah untuk mengukur tingkat penguasaan keterampilan olahraga. Jadi siswa akan dites untuk diketahui bagaimana tingkat penguasaan mereka setelah mereka melaksanakan pembelajaran. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah menilai efektivitas pembelajaran keterampilan gerak eh, untuk mengetahui seberapa jauh atau seberapa efektif pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru, dan juga untuk mengetahui seberapa efektif strategi pembelajaran yang sudah diterapkan oleh guru. Kemudian fungsi selanjutnya adalah dasar pengelompokan atau seleksi siswa, dan yang terakhir adalah memberikan umpan balik untuk pembinaan lebih lanjut. Pembinaan lebih lanjut ini berupa rekomendasi-rekomendasi hasil dari evaluasi yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah sifat tes keterampilan olahraga. Yang pertama adalah individual. Eh, Individual ini dilakukan supaya bisa melihat kemampuan asli dari peserta tes. Dengan cara ini pula penilaian jadi akan lebih objektif. Kemudian mudah digunakan dan akurat. Dalam pelaksanaan tes keterampilan olahraganya tidak menimbulkan kebingungan, hasilnya
dapat dipercaya, dan kegiatannya berjalan dengan efisien dan efektif. Kemudian mengontrol beberapa variabel yang mungkin akan atau minimalisir eh, beberapa variabel yang mungkin akan mengganggu jalannya pelaksanaan tes keterampilan olahraga atau mengganggu hasil dari eh, apa tes keterampilan olahraga. Hasil yang didapat juga tidak bias. Kemudian menyerupai yang asli. Jadi tes keterampilan olahraga ini bentuknya harus menyerupai eh, permainan yang asli. Misalkan eh, ingin mengetahui penguasaan passing, maka bentuk tes keterampilan olahraganya adalah passing. Kemudian sesuai tingkat kemampuan peserta. Jadi eh, tes keterampilan olahraga ini harus fleksibel dan relevan eh, sesuai dengan karakteristik kemampuan peserta masing-masing gitu. Kemudian mampu membedakan kemampuan. Nah, di tes keterampilan olahraga ini harus mampu membedakan eh, kemampuan masing-masing peserta tes atau siswa, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penskoran. Jadi setelah melakukan penskoran nanti akan ada eh, siswa yang kemampuannya unggul, ada yang sedang, atau ada juga yang biasa saja. Kemudian teliti, konsisten, dan sesuai instruksi. Jadi tes keterampilan olahraga dilaksanakan secara konsisten, sesuai dengan prosedur yang benar, sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, dan tidak asal-asalan. Kemudian validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Sifat dari tes keterampilan olahraga ini yaitu validitas itu eh, mampu mengukur apa yang hendak diukur gitu. Kemudian eh, hasil hasilnya konsisten dan meskipun dilakukan berulang kali. Kemudian objektivitas. Objektivitas di sini artinya benar-benar menggambar hasil benar-benar menggambarkan kemampuan dari peserta tes atau siswa. Ada repetisi untuk percobaan, artinya peserta tes atau siswa diberikan kesempatan untuk melakukan percobaan eh, sehingga ketika eh, tes berlangsung, tes sebenarnya berlangsung, peserta tes sudah paham dengan apa yang harus dilakukan. Kemudian menarik dan bermakna. Selanjutnya, kriteria tes keterampilan yang baik. Yang pertama adalah memenuhi syarat validitas, yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian reliabilitas, hasilnya konsisten jika diulang. Kemudian objektivitas, penilaiannya bebas dari subjektivitas, ya, benar-benar hasil dari tes itu menggambarkan eh, kemampuan peserta tes tersebut. Kemudian memiliki norma, kemudian praktis dan ekonomis, mudah dilaksanakan dan tidak mahal, artinya terjangkau baik bagi pelaksana tes ataupun peserta tes itu sendiri. Kemudian ada petunjuk pelaksanaan yang jelas. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas, maka kegiatan tes keterampilan olahraga akan berjalan dengan lancar dan efektif. Selanjutnya, bentuk tes keterampilan olahraga ada tiga. Yang pertama adalah tes satu keterampilan. Tes satu keterampilan ini untuk mengukur satu jenis keterampilan spesifik saja. Misalkan untuk mengukur passing bola voli, maka yang diukur hanya passing bola voli. Untuk mengukur smash, untuk mengukur apa eh, kekuatan, untuk mengukur daya tahan, itu tersendiri. Kemudian tes gabungan atau battery test. Gabungan beberapa tes evaluasi menyeluruh seperti tes TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia itu kan terdiri dari beberapa instrumen tes, misalkan kayak push up, pull up, lari, dan lain-lain. Kemudian tes kecakapan bermain, yaitu game performance test.
itu untuk mengukur keterampilan dalam situasi permainan sesungguhnya. Ini lebih menekankan pada pemahaman taktik permainan cabang olahraga. Salah satu contoh dari penerapan tes keterampilan olahraga di penelitian yaitu bisa dilihat dari tes yang digunakan, tes praktik lompat jauh, artinya menggunakan tes satu keterampilan, kemudian dengan indikator jarak lompatan sebagai hasil keterampilan, dan yang dinilai adalah hasil dari lompatan. Adapun manfaat hasil tes yang dijadikan dasar untuk evaluasi PJOK yang pertama adalah bahwa eh, apa dari hasil tes yang didapat itu menunjukkan efektivitas metode pembelajaran berbasis media, kemudian memberikan data objektif peningkatan keterampilan gerak, dan juga sebagai dasar perbaikan strategi pembelajaran PJOK yang agar lebih efektif lagi. Itu. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan tes keterampilan olahraga. Yang pertama adalah tentukan tujuan tesnya. Apakah tesnya untuk evaluasi pembelajaran? Apakah tesnya untuk formatif? Apakah tesnya untuk sumatif? Apakah tesnya untuk seleksi? Apakah tesnya digunakan untuk mengetahui keberhasilan program latihan dan lain-lain? Mengidentifikasi kemampuan yang akan diukur. Tes sebaiknya bersifat sederhana, fokus pada keterampilan dan keterampilan dasar siswa, ya. Jadi sebelum kita menetapkan tes keterampilan olahraga, maka perlu mengidentifikasi kemampuan-kemampuannya dulu berdasarkan kondisi fisik, eh, kemudian jenis kelamin, kemudian umur itu. Kemudian pilih butir tes yang sesuai. Butir tes harus mencerminkan keterampilan yang penting, misalkan pada cabang olahraga tertentu, ya. Nah, untuk ini kita perlu berkomunikasi dengan ahli, baik itu pelatih maupun akademisi, ya, terkait kira-kira untuk cabang olahraga ini yang kemampuan yang dominan itu apa gitu. Kemudian selanjutnya siapkan fasilitas dan peralatan. Ini penting, ya. Jadi fasilitas dan peralatan itu harus disediakan yang layak, ya, yang layak dan layak digunakan, ya, karena ini akan eh, apa akan berkaitan dengan keselamatan peserta tes dalam proses pelaksanaan tes keterampilan olahraga. Kemudian lakukan studi percobaan dan revisi sebelum tes keterampilan olahraga ini diterapkan secara luas, maka perlu dilakukan uji coba dulu kepada kelompok yang lain sebelum diterapkan ke kelompok atau peserta tes atau kelas yang sebenarnya gitu. Kemudian tentukan subjek tesnya. Nah, di sini individu yang terlibat dalam uji coba hendaknya mewakili karakteristik kelompok sasaran dari tes. Nah, maka dari itu pertimbangkan usianya harus sama, kemudian jenis kelaminnya juga sama, kemudian tingkat kemampuannya juga harus sama. Sehingga nanti ketika tes ini dilakukan ke sasaran yang sebenarnya, itu akan sesuai. Dilakukan uji validitas terlebih dahulu, kemudian melakukan uji reliabilitas, kemudian selanjutnya tentukan norma penilaiannya, ya. Apakah eh, penilaiannya mengacu pada acuan norma atau mengacu pada acuan patokan. Jika mengacu pada acuan patokan, maka eh, tester atau pelaksana tes perlu menentukan terlebih dahulu
kriteria sebelum menetapkan eh, tes keterampilan olahraga. Kemudian selanjutnya susun petunjuk pelaksanaan, ya. Panduan tes berisi informasi lengkap tentang tata cara pelaksanaan, bagaimana kriteria penilaian, bagaimana karakteristik peserta, serta peralatan yang dibutuhkan itu perlu dicantumkan di dalam formulir instrumen tersebut sebagai petunjuk pelaksanaan, sehingga eh, tidak hanya peserta tes, bahkan pelaksana tes juga akan terbantu dengan ini karena bisa saja melewatkan eh, hal-hal penting. Dengan adanya petunjuk pelaksana ini, eh, pelaksana tes akan mampu apa mempersiapkan eh, tes keterampilan olahraganya secara maksimal. Peserta tes juga akan terbantu dan mengetahui bagaimana alur pelaksanaan tesnya. Baik, itu pembahasan dari tes keterampilan olahraga. Jadi kesimpulannya adalah tes keterampilan olahraga harus disusun secara sistematis dan objektif, memenuhi kriteria validitas, objektivitas, dan praktis saat digunakan. Kemudian juga penting untuk mengukur keterampilan, seleksi, dan pembinaan siswa secara tepat dalam pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Berikut apa referensi yang digunakan untuk materi di pertemuan 9. Kemudian perkuliahan dilanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, kemudian brainstorming, ya. Kemudian selanjutnya di akhir sesi mahasiswa diberikan tugas kelompok yang mana mereka diminta untuk menyusun rancangan instrumen tes keterampilan olahraga, ya, menyesuaikan minat mereka ataupun spesialisasi mereka di dalam bidang olahraga. Adapun isi instrumen yang isi instrumen minimal pertama adalah nama tes, tes, kemudian tujuan tesnya apa, keterampilan yang akan diukur itu apa, alat pendukungnya apa, prosedur atau langkah pelaksanaannya seperti apa, kriteria dan indikator penilaiannya seperti apa. Kemudian tugas ini dikumpulkan saat pertemuan minggu depan dan akan dibahas eh, untuk dipersiapkan lebih matang di pertemuan 15. Karena di pertemuan 15 akan ada simulasi atau praktek evaluasi pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan status saya saat ini. Saya ada dosen yang mendapatkan tugas belajar di Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan olahraga Strata 3 di Fakultas Ilmu Keolahragaan sejak tahun 2024. Dan saat ini saya sudah menempuh perkuliahan di semester 3. Berikut riwayat akademik saya eh, yang sudah saya jalani dari semester 1 hingga semester 2 dan juga dokumentasi perkuliahan bersama teman-teman satu rombel dan juga dosen-dosen yang mengampu mata kuliah di program studi pendidikan olahraga Strata 3. Di semester 3 ini saya sudah mendapatkan SK promotor untuk proposal disertasi saya. Adapun topik proposal disertasi saya adalah pengembangan model persetujuan motor untuk anak usia 9 tahun. Diharapkan dengan hasil dari disertasi ini memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan jasmani, mampu meningkatkan kemampuan koordinasi motorik dan fleksi gerak pada anak usia sekolah dasar. Kemudian model yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tapi juga aspek konseptual yang penting untuk perkembangan motorik anak. Kemudian dalam penelitian ini juga
Saya berharap dapat menghadirkan inovasi model pembelajaran yang aplikatif bagi guru, bagi praktisi, pelatih, maupun pihak terkait. Demikian penyampaian yang berkaitan dengan RPS, kemudian pembelajaran dan tugas belajar yang sedang saya lakukan saat ini. Setelah saya melakukan tugas belajar ini, saya akan kembali mengajar di Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Semoga pengalaman belajar yang didapatkan selama melaksanakan tugas belajar ini dapat saya integrasikan ke dalam mata kuliah yang nantinya akan saya ampu ketika kembali ke Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.